Oke sobat semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan eh, memberikan tutorial apakah motor untuk jenis injection seperti Yamaha Mio M3 atau Mio X-Trike atau Mio GT ya, atau Mio J, apakah blok dan sehernya yang sudah bekas dan bermasalah, apakah masih bisa dipakai? Oke, kita harus cek dulu sobat-sobat semuanya daripada kondisi bloknya dulu terutama ya. Kalau seher itu atau piston, saya yakin itu masih dapat dipakai walaupun bekas. Kenapa saya memilih piston bekas ini saya pakai? Karena kalau kita ganti baru, baik itu piston atau ring ya, kalau kita ganti baru sudah pasti kualitasnya berbeda. Jadi bagaimana kita meyakinkan bahwa blok dengan seher ini masih dapat dipakai? Nah, jadi kita di sini akan mengganti ringnya saja ya, karena sudah saya cek bahwa ring ini pun sudah melemah ya. Jadi sobat-sobat semuanya, saya akan berikan tips bagaimana agar piston atau seher ini bisa dipakai lagi dan apa yang harus diperhatikan. Ini sangat penting sekali nih buat sobat-sobat montir atau yang ingin tahu tentang apakah blok dan seher ini masih bisa dipakai ya. Di sini ada yang penting, yang paling penting ini buat sobat-sobat semua yang perlu diperhatikan adalah dari pistonnya ya. Piston untuk keduanya ya. Yang pertama blok. Kalau blok ini masih bagus sobat semuanya, di sini kita lihat blok ini masih bagus. Ini penyakitnya kalau sudah panas dia mati ya. Kalau dipakai sejam atau setengah jam tapi kita geber terus motor, itu penyakitnya ini mati. Makanya di sini kita bongkar, kita lihat apa penyakitnya. Ya, oke sobat, di sini kita cek dulu daripada bloknya. Bloknya masih bagus apa enggak? Kita lihat sobat semuanya blok ini. Blok ini masih bagus ya sobat ya. Blok ini sudah saya cek masih bagus ya. Masih belum parah, masih bisa diselamatkan ini blok. Juga piston juga masih baru saya bersihkan, ini semua sudah saya selamatkan. Nah, saya hanya beli ring saja ya, ring Yamaha ya. Tapi yang original kalau beli ya sobat semua buat ganti ring, ini mau ganti ring aja. Jadi cari yang original Yamaha-nya. Ini sekitar kurang lebih harganya 90 ribuan. Nah, kita perhatikan ini ring bekas. Nah, di sini kita cek apakah blok ini masih layak dipakai atau enggak. Kita cek sobat semuanya. Di sini saya berikan ring bekasnya, bekas yang sudah terpakai. Kita lihat di sini ada kerenggangan, kita masukin ke dalam blok, ada kerenggangan seperti ini sobat. Nah, itu bisa lihat sobat semuanya. Nah, di sini renggangnya terlihat sudah mulai merenggang ring ini ya. Nah, ini bisa lihat ring ini begitu merenggang. Nah, ini ring yang bekas. Nah, ini yang dibaliknya ring yang baru. Kita bisa bedakan ya. Ini ring yang baru, kita lihat jaraknya. Jarak kerenggangannya kita lihat tuh. Kita lihat sobat semuanya. Nah, bisa kita lihat ini yang baru. Kita lihat yang baru ini. Nah, ini dia lebih rapat ya. Lebih rapat sobat semua. Kita bisa lihat dia lebih rapat dibandingin yang bekas itu, yang di bawah itu kita bisa lihat juga di bawah. Nah, itu dia lebih renggang. Nah, jadi ini kita untuk memastikan bahwa blok ini masih bisa dipakai daripada beli mahal ya sobat semuanya ya. Dan karena ini juga original, jadi kita manfaatin aja lah.
Nah, beda ya renggangnya ya, sobat semua ya. Bisa lihat ya renggangnya ya. Ini yang ring baru. Ini ring baru. Segini renggangnya. Nah, ini ring yang lama. Jadi kelihatannya ada berapa sekian mili. Nah, ini yang lama, ini udah merenggang sekali. Ya, makanya kita ganti ringnya saja. Nah ini yang paling penting sobat semua, yang kadang-kadang kita jarang perhatikan ya. Di bagian seher. Nah, ini unik. Jadi kita harus teliti. Kenapa di sini ring cacing ini? Nah, kenapa di sini ring cacing ini dia mati? Biasanya dia nggak main ya, nggak bergerak, jadi mati mengikuti lingkaran seher ini, jadi tidak bergerak, mati, tidak main ring. Nah ini penyakit pertamanya. Terus yang kedua adalah kalau sobat memakai seher bekas seperti ini, yang perlu diperhatiin adalah ini jalur atau lubang olinya mampet sobat semuanya. Bukan lubang yang ini ya, bukan lubang yang ini sobat semuanya, bukan ya, bukan lubang ini, bukan. Ini seher bekas tapi masih bisa dipakai, saya yakin layak. Nah, yang paling penting adalah lubang yang 4 di dalam sini sobat. Kita bisa lihat, nah ini saya colok. Nah ini yang penting diperhatikan adalah ini, lubang ini harus tembus. Ya, ini ada 4 lubang. Ini harus tembus semuanya. Tuh, tembus. Ini sering mampet ya. Nah, ini yang menyebabkan ring oli ini cepat mati atau tidak berfungsi ring oli ini. Nah, ini kemarin mampet semua sobat semua ya. Ini kemarin semuanya mampet. Ini ada lubang 4, di sini 4. Nah, di balik ini juga 4. Kita cek lagi, kita sodok lagi. Nah, harus seperti ini. Ini orang jarang perhatiin. Karena ini sangat penting untuk aliran oli, ya, sirkulasi oli ini sangat penting. Jadi kalau kita bongkar seher ini, kita mau ganti ring, yang kita perhatiin adalah lubang ini. Lubang ini sobat ya. Nah, ini harus semuanya tembus. Dari keempat lubang ini harus tembus. Bisa lihat sobat semuanya. Nah, ini harus tembus ya. Ini yang paling diperhati, ini sering mampet. Jadi ini bukan masalah baru, masalah lama, cuman orang jarang perhatiin. Jadi ganti seher tapi ini tidak diperhatiin. Sama aja bohong ya. Nanti bakalan cepat rusak lagi. Jadi ini yang perlu diperhatiin, ada 4 lubang. Di sini 4 lubang, sini 4 lubang. Mungkin motor apa aja juga yang jenis 4 tak seperti ini sobat semua ya. Oke sobat semuanya, thank you ya. Jadi manfaatin barang yang lama karena ini original. Kalau kita ganti sayang dengan yang baru tidak 100% seperti bawaannya motor ya sobat. Oke, thank you sobat. Salam sehat, jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di channel saya. Pastikan blok dan seher ini layak dulu dipakai. Oke, thank you. Ya, kita baru naikin seher sama blok seher yang bekasnya, yang hanya ring aja yang kita ganti. Ini motornya straight. Oke, ini udah hidup, udah naik. Ya, oke. Ini yang hanya ganti ring saja. Ini cuma buat bukti ya bahwa ini juga tidak ngebul ya. Ini extract yang kita bongkar. Jadi masih berantakan motor ini. Baru kita tes. Ya, kita tes. Dipanaskan dulu
suara ya, kita dengerin suaranya ini di knalpot.